Well teman-teman, baru-baru ini ada update yang sangat mengejutkan. Dalam rangka memperingati anime episode 6 kemarin, Tite Kubo memuat salah satu poster di majalah Shonen Jump edisi ke-51, di mana poster tersebut menunjukkan rupa dan wujud dari para kapten GOT 13 generasi pertama. Ini tentunya membuat heboh para penggemar Bleach karena memang dalam cerita mangganya sendiri kita hanya ditampilkan sebuah siluet para kapten GOT 13 terdahulu. Tidak jelas penampilannya kayak gimana. Dalam chapter 511 itu, Yuhava hanya menyinggung soal GOT 13 yang dulunya dikenal keji dan brutal. Nah, di sini akhirnya melalui satu poster yang telah dimuat, kita bisa melihat ada 13 kapten terdahulu yang tengah berkumpul memakai Shihakusho-nya masing-masing. Ini benar-benar di luar perkiraan. Dari ke-13 kapten, ternyata tidak ada satupun dari anggota Divisi 0 yang masuk. Yang mana hal ini bisa kita pertegas bahwa orang-orang seperti Ichibe dan Nimaya telah menjadi bagian dari Divisi 0 jauh sebelum GOT 13 terbentuk. Dan di sini bukannya kita merasa tenang, kita malah semakin dibuat penasaran dengan karakter-karakter baru yang muncul. Karena dari beberapa kapten yang ditampilkan di sini, kita hanya mengetahui Yamamoto dan Unohana saja, sementara yang lainnya masih belum diketahui. Untuk itulah di sini aku akan coba uraikan beberapa hal yang ku tahu mengenai tebakan dari mana mereka berasal. Ini pastinya opini pribadi yang memang didasarkan pada penampilannya saja. Jadi tolong dimaklum jika ada kekeliruan karena di dalam poster itu sendiri tidak ada info lebih lanjut selain menampakkan para kapten yang tengah berkumpul. Oke, pertama dari sebelah kiri ada seorang wanita berkacamata yang tengah memegang Zanpakuto berbentuk tombak. Ada 3 kemungkinan kalau dilihat dari Zanpakuto yang dia pegang, sekilas mengingatkanku pada bentuk Shikai milik Ikkaku Madarame, Tenjiro Kirinji, dan Ichibe Hyosube. Kemudian kalau dilihat dari raut wajahnya, dia ini terkesan mirip seperti Nanao Ise, di mana matanya terbuka lebar, cantik, manis, dan terlihat lugu. Bukan tidak mungkin dia berasal dari keluarga Ise. Tapi sebenarnya kalau kita cermati dari segi penampilan, ada opsi lain yang cukup berpotensi, yaitu mungkin saja dia berasal dari keluarga Kuchiki. Karena kalau kita lihat poster secara keseluruhan, cuman dia yang terlihat bersih dan cukup berwibawa. Kita tahu keluarga Kuchiki adalah salah satu dari keluarga bangsawan agung. Pastinya keluarga ini ada yang termasuk ke dalam GOT 13 generasi pertama. Selanjutnya ada sosok besar yang sepertinya memiliki bentuk kepala yang sama dengan siluet yang muncul di chapter 511. Memiliki sedikit tonjolan di atas kepalanya disertai bentuk tubuh yang cukup besar. Ada 2 opsi yang bisa aku tebak. Dilihat dari hiasan make up di wajahnya, tentu ini mengingatkan kita pada sosok Mayuri Kuratsuchi. Meski pada saat itu SRDI belum dibentuk, tapi bisa jadi kalau dia ini adalah seorang ilmuwan gila yang berposisi sebagai kapten divisi 12. Lalu opsi yang kedua, meskipun dari kejauhan kita melihatnya mirip seperti panda, tapi gak tahu kenapa aku merasa kalau dia ini adalah leluhur dari Sajin Komamura. Di mana sebelumnya di dalam manga kita telah diperkenalkan pada kakek buyut Komamura yang sudah lama mengasingkan diri di gua. Mungkin saja pada masa itu leluhur Komamura inilah yang menemukan teknik hybrid atau human dari ras serigalanya. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan, hanya dialah yang memiliki desain karakter berbeda bila dibanding dengan yang lain. Kemudian di bawahnya ada seorang pria kekar tengah menghunuskan Zanpakuto-nya. Dilihat dari perawakan dan rambutnya ini, kemungkinan dia berasal dari keluarga Shiba. Karena kalau kita cermati, mau dari sorotan mata, model rambut, dan bulu-bulu di tangannya, sekilas mirip dengan Isshin Shiba alias Isshin Kurosaki. Next, di bawahnya ada seorang pria tua dengan tatapan tajam penuh kebengisan. Desainnya ini benar-benar sangar, seolah-olah mencerminkan kebrutalan GOT 13 generasi pertama itu sendiri. Lumayan sulit sebenarnya untuk mengenali karakter satu ini, tapi kalau dilihat dari raut mukanya yang songong, kemungkinan dia adalah leluhur dari sosok Tenjiro Kirinji. Lanjut ke posisi atas di dekat Yamamoto, ada pria botak dengan kumis tipis tengah mengangkat tinggi Zanpakuto-nya. Aku merasa dia ini berasal dari keluarga bangsawan Omaeda, karena dilihat dari tubuhnya yang cukup gempal, ekspresinya yang lumayan terlihat konyol, disertai pedang besi yang memiliki tonjolan, penampilannya ini mengingatkanku pada Marechio Omaeda. Kemudian di sampingnya, siapa lagi kalau bukan sang komandan Yamamoto.
Layaknya pembunuh berdarah dingin, bisa kita lihat gestur yang dibawakan olehnya seolah memancarkan aura kebengisan dan kekejaman. Lalu setelahnya di sebelah kanan terdapat pria berkacamata hitam dengan parasnya yang terkesan campuran Asia Eropa. Sekilas dari bentuk wajahnya ini mungkin kita akan teringat pada sosok Yashochika Imura, seorang Shinigami yang sempat menjadi wakil kapten divisi 7 tapi tidak jadi karena digantikan oleh Atau Rindo. Tapi mengingat para kapten terdahulu pastinya didominasi oleh mereka yang berasal dari keluarga bangsawan atau ternama, aku merasa dia adalah leluhur dari keluarga Kira. Karena dilihat dari sorot matanya yang sayup ditambah rambut pirangnya, sosoknya ini terkesan sama dengan Izuru Kira. Kemudian bergeser ke sebelah kanan, ini dia sang penyandang gelar Kenpachi pertama yaitu Yachiru Retsu Unohana. Gila sih, auranya benar-benar mengintimidasi, diam-diam tapi menyeramkan. Aku yakin nanti di animenya bakal ada tambahan scene terkait masa lalu dari kebrutalan Unohana. Lanjut di sebelahnya ada pria tua yang memakai topi jerami. Ini bisa kita tebak, kemungkinan besar dia berasal dari keluarga bangsawan Kyoraku, di mana penampilannya yang terkesan anggun disertai topi yang dia pakai, pastinya hal ini merujuk pada sosok Shunshui Kyoraku. Next, di bagian pojok atas ada seseorang yang tengah menghadap ke arah samping. Tidak jelas apakah dia pria atau wanita, tapi kalau dilihat dari model rambutnya ini, dia mengingatkanku pada sosok Seinosuke Yamada, di mana sosoknya terlihat lugu dan cukup feminim. Mungkin saja dia berasal dari keluarga Yamada yang memang terkenal sebagai ahli pengobatan dan seringkali ditempatkan di divisi 4. Kemudian berpindah ke bagian bawah, ada perempuan berwajah sangar dan berambut kuncir dengan satu penutup di matanya. Sekilas penampilannya ini mengingatkan kita pada 3 orang nama. Dilihat dari penutup mata dan parasnya yang sangar, terkesan mencerminkan sosok Kenpachi Zaraki. Kemudian dilihat dari rambutnya yang dikuncir 2, modelnya ini terlihat sama dengan sosok Fullbringer bernama Riruka. Dan jika dilihat dari Zanpakutonya, meski terdapat perbedaan dari Tsubanya yang memiliki 6 sudut, tapi bentuk bintangnya ini mirip dengan Zanpakuto Hyorin Maru milik Hitsugaya. Namun secara keseluruhan, jika dilihat dari senyuman sinisnya yang tipis, ditambah tatapan tajamnya yang terkesan suka sekali dengan keributan, aku merasa dia ini mirip seperti Tokinada Tsunayashiro. Yang mana kita tahu Tsunayashiro merupakan salah satu keluarga yang termasuk ke dalam 5 bangsawan agung. Pastinya di antara para kapten yang berjajar di sini ada salah satu anggota keluarga Tsunayashiro yang masuk. Selanjutnya di bagian bawah, entah dia memang pria atau wanita, tapi yang jelas dia memiliki kulit berwarna coklat disertai shawl oranye yang dia kenakan. Dan berbicara soal Shinigami berkulit gelap, kita pastinya akan teringat pada sosok Yoroichi Shihoin. Aku juga merasa dia ini berasal dari keluarga bangsawan agung Shihoin, karena memang dilihat dari segi manapun, mau itu wajahnya, gayanya, maupun kulit hitam manisnya, sangat menggambarkan mereka yang berasal dari keluarga bangsawan Shihoin. Kemudian yang terakhir, terdapat pria tua yang sejujurnya tidak bisa aku identifikasi dari mana dia berasal. Mungkin kalau boleh menebak, dia ini berasal dari keluarga Kuchiki. Hal itu hanya didasarkan dari bentuk kepala lonjongnya yang terlihat sama dengan Kuchiki Ginrei. Well teman-teman, sekali lagi ini hanya sebatas opiniku pribadi terkait di reveal-nya sosok para kapten GOT 13 generasi pertama. Bisa salah dan bisa benar, kita tunggu saja konfirmasi yang akan datang dari sang mangaka Tite Kubo. Mengingat masih banyak misteri yang belum diungkap. Dari mulai identitas nama dan asalnya, kemampuan Shikai dan Bankainya, sampai status mereka saat ini. Apakah mereka memang sudah mati ataukah mereka mengasingkan diri? Terlepas dari semua penjelasan yang masih abu-abu, overall dari semua kapten terdahulu yang ditampilkan di sini, semuanya terlihat sangar dan sangat badass. Aura kebengisannya begitu terlihat dan cukup menjanjikan bahwa mereka lebih kejam bila dibanding dengan para kapten GOT 13 masa sekarang. Selain itu, dengan di-reveal-nya para kapten terdahulu, tentu membuat kita bertanya-tanya akan dibawa kemanakah para karakter ini. Apakah cuman sekedar dijadikan cameo yang hanya dimunculkan sesaat di episode 7 mendatang? Atau justru ini pertanda bahwa Hell Arc akan dilanjut? Sayang aja sih kalau misalnya karakter sebadas ini dibiarin gitu aja.
Semoga saja nanti di animenya beberapa misteri GOT 13 generasi pertama bakal ditambahkan, dan semoga saja nantinya manga Hell Arc pun bakal dilanjutkan. Bayangkan jika memang benar para kapten ini telah mati sesuai dengan tahayul kuno yang dirahasiakan, di mana para Shinigami yang memiliki tingkatan Rei 3-1 akan dimasukkan ke neraka. Bakal seepik apa nantinya jika manga Hell Arc dilanjut? Bisa-bisa akan ada pertempuran antar sesama Shinigami, yaitu GOT 13 terdahulu melawan GOT 13 masa sekarang. Cukup dibayangkan saja. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.